Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Hadir semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Selamat datang di kelas virtual kita di dalam pembelajaran Ismuba atau PAI, Pendidikan Agama Islam, Submapel Fikih atau Pendidikan Fikih, di bab yang pertama, di semester yang pertama, dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang toharoh. Mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita mulai dari sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik, anak-anak semuanya yang sudah hadir, silahkan komentar di bawah ya. Pak Guru tunggu. Seperti yang Pak Guru singgung tadi, di buku ini, di bab yang pertama, kita akan belajar tentang toharoh. Apa itu toharoh? Tentunya waktu SD dulu pernah belajar tentang toharoh ya. Nah, di SMP ini kita akan kembali mengulas dengan lebih dalam. Diharapkan peserta didik semuanya nanti setelah pembelajaran ini berakhir mampu menguasai 5 kompetensi. Yang pertama, mampu memahami pengertian najis, macam-macamnya, dan cara mensucikannya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pengertian dari hadas, macam-macamnya, dan cara mensucikannya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memperagakan tata cara tayamum dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara wudhu yang baik dan benar. Dan yang kelima, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara mandi wajib yang baik dan benar. Siap semuanya? Nah, apa itu taharah? Taharah secara bahasa adalah bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, taharah adalah membersihkan atau mensucikan diri dari pakaian dan tempat, dari hadas dan najis. Itu pengertian secara sederhananya. Nanti bisa dilihat bukunya kembali ya. Nah, tadi disinggung tentang najis dan hadas. Kalau begitu, apa itu najis? Najis adalah kotoran yang melekat pada badan atau benda yang wajib disucikan. Jadi najis sesuatu yang datang dari luar. Najis sendiri dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ada najis ringan, mukhaffafah, najis sedang, mutawassithah, dan najis berat, mughallazah. Najis ringan atau mukhaffafah contohnya adalah pipis bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun dan belum mengkonsumsi apa-apa selain air susu ibu. Dan cara untuk mensucikannya cukup dengan dipercikan air yang bersih di tempat yang terkena najis, kemudian diusap. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya adalah darah, nanah, kotoran binatang, tinja atau kotoran manusia, muntahan, ada yang namanya mazi, wadi, dan lain sebagainya. Apa itu mazi dan wadi? Nanti buka bukunya atau cari di sumber-sumber yang lain. Bagaimana cara mensucikan najis yang sedang ini atau mutawassithah ini? Yaitu dicuci sampai bersih menggunakan air yang suci. Menggunakan air yang bersih sampai hilang baunya, warnanya, dan rasanya. Nah, itu caranya. Najis yang ketiga adalah mughallazah atau najis berat, yaitu air liur binatang anjing, babi, dan sejenisnya. Cara mensucikannya agak berbeda, yaitu tempat yang terkena air liur anjing tadi dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan campuran tanah atau debu. Nah, itu tadi pengertian najis, macam-macamnya, dan cara mensucikannya. Sudah mengerti semuanya? Insya Allah sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan ke pengertian hadas, macam-macamnya, dan cara mensucikannya. Hadas adalah keadaan yang tidak suci yang mengenai seorang muslim sehingga dia terhalang untuk melaksanakan ibadah. Jika najis tadi datang dari luar, kalau hadas adalah keadaan orang tersebut atau datang dari diri sendiri. Hadas dibagi 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar.
Hadas kecil contohnya keluarnya sesuatu dari dubur, lubang belakang, dan kubul, lubang depan, seperti kentut, buang air besar, buang air kecil. Yang kedua yang menyebabkan hadas kecil, menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang secara langsung ya. Yang ketiga, tidur nyenyak. Yang keempat, hilang akal, mabuk, dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan hadas kecil. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Yaitu dengan cara berwudu. Jika tidak dijumpai air atau dalam keadaan sakit, bisa bertayamum. Nah, yang kedua adalah hadas besar. Contohnya keluarnya sperma baik sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, berhubungan badan suami istri, keluar atau tidak keluar. Yang ketiga, khusus untuk wanita, yaitu menstruasi, datang bulan, dan untuk ibu-ibu habis melahirkan, yaitu nifas. Nah, bagaimana cara mensucikan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Kalau tidak bisa atau tidak ada air, maka bisa bertayamum. Anak-anakku semuanya, tibalah kita kepada praktek atau tata cara bertayamum. Ingat tadi, tayamum dilakukan ketika tidak dijumpai air atau dalam keadaan darurat, sakit, tidak bisa tersentuh air. Bagaimana tata cara tayamum yang baik dan benar? Kita simak baik-baik penjelasan Pak Guru, lihat layarnya, dengarkan penjelasannya. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan di tempat yang mengandung unsur tanah yang suci. Oke. Yang ketiga, ditiup agar unsur tanah yang kasar menghilang. Yang keempat, diusapkan di wajah, ke atas, kemudian ke samping, dan kembali ke depan. Yang kelima, tanpa menepuk ke debu kembali, langsung mengusapkan punggung telapak tangan bagian kanan dan punggung telapak tangan bagian kiri. Selesai. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita akan memperagakan tata cara berwudu yang baik dan benar. Bagaimana tata caranya? Mari kita ikuti bersama-sama. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim disertai niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan dan menyela-nyelainya disunahkan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mengambil air dengan satu telapak tangan, kemudian berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh wajah secara merata dan membersihkan ujung kelopak mata, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Kanan dulu 3 kali, baru siku. Yang keenam, ambil air, buang terlebih dahulu, kemudian mengusap rambut ke seluruh kepala
dimulai dari permulaan pangkar rambut di kening sampai kemudian ke tengkuk, dikembalikan lagi ke muka, kemudian diteruskan mengusap kedua telinga luar dan dalam, dikerjakan cukup sekali. Perhatikan baik-baik peragaannya. Yang ketujuh, membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali sambil menyela bagian jari-jari kaki. Dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela. Kemudian berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tata cara wudhu laki-laki dengan perempuan sama saja. Tetapi jika perempuan itu berwudhu di tempat umum, bukan di tempat yang tertutup, maka yang membedakan laki-laki dengan perempuan adalah cara mengusap kepala. Boleh seperti ini, mengusap kepala tanpa membuka jilbabnya. Model seperti ini cukup dengan memasukkan jari-jari ke rambut depan dan memasukkan telunjuk ke dalam telinga dari luar. Jika di tempat yang tertutup maka tidak ada perbedaannya. Baik anak-anak semuanya, tibalah kita kepada tata cara mandi wajib atau mandi junub. Bagaimana tata caranya? Sebelum itu, mandi wajib dilakukan karena hadas besar. Apa tadi contohnya? Keluarnya sperma baik sengaja atau tidak, berhubungan suami istri, kemudian bagi perempuan datang bulan atau haid, bagi ibu habis melahirkan atau nifas. Bagaimana tata cara mandi wajib yang baik dan benar? Ikuti penjelasannya. Yang pertama, mencuci kedua tangan dengan niat ikhlas karena Allah, seperti ini, dipastikan cuci di kamar mandi ya. Kemudian yang kedua, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan mengambil air dan menyiramkannya. Dibersihkan sampai ke belakang di tempat dubur sampai hilang kotoran-kotoran yang melekat. Yang ketiga, berwudu seperti wudu hendak sholat, sempurna seperti tadi berwudu. Yang keempat adalah mengambil air kemudian menyela-nyelai pokok-pokok rambut bagian sebelah kanan. Setelah selesai, menggunakan wewangian atau shampoo dan semisalnya. Setelah itu, menyela-nyelai belahan rambut bagian kiri sampai ke pokok-pokoknya menggunakan wewangian atau shampoo dan semisalnya. Kemudian, menuangkan air ke kepala, dibilas kepala ini sebanyak 3 kali. Lalu mengambil air, menyiram seluruh tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian bagian kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu mandi biasa, mandi bebas, dibersihkan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah dirasa cukup, dirasa bersih, kemudian diakhiri mandi wajibnya dengan mencuci kaki kanan 3 kali dan kaki kiri 3 kali. Sudah dimengerti? Bisa dipahami? Nah, anak-anak semuanya, tibalah kita kepada praktek atau tugas. Yang pertama, praktekkan tata cara tayamum dengan baik dan benar, masing-masing di tempatnya. Yang kedua, praktekkan tata cara wudhu yang baik dan benar seperti yang diajarkan, masing-masing di tempatnya. Dan yang ketiga, praktekkan nanti tata cara mandi wajib di tempatnya masing-masing. Nah, yang kedua, tugasnya adalah menuliskan tata cara tayamum di kertas, folio, kemudian tata cara wudhu di kertas, dan tata cara mandi wajib. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya, kemudian tugasnya diserahkan ke guru masing-masing atau di foto
kemudian dikirimkan ke guru dan mentornya masing-masing. Baik anak-anak semuanya, itulah tadi toharoh yang kita pelajari. Mari kita menjadi seorang muslim yang baik dengan cara menjaga kebersihan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Baik, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.